Sobat Pedalaman, bertemu dengan saya di episode kali ini. Perkenalkan, nama saya Zita Bruginting, berasal dari Kota Brastagi, Sumatera Utara. Saya adalah salah satu guru tangan pengharapan yang sudah mengabdi 1,5 tahun. Dan saat ini saya berada di FLC Napanyaur. Bagaimana kondisi tempat tinggal saya saat ini? Yuk ikuti saya di Sobat Pedalaman. Nah, Sobat Pedalaman, saya sudah berada di gerbang masuknya yang namanya perkampungannya Napanyaur. Jadi, nama kampung ini adalah Napanyaur, sebuah kampung kecil yang berada di pesisir pantai. Bagaimana suasana dan kondisi perkampungan ini? Ayo kita melihat. Beginilah kondisi perkampungan Napanyaur. Bisa dilihat kanan kiri saya, kondisi rumah dan rumah-rumah yang memang sudah berdiri. Dan di sini rumah-rumah masyarakat terbuat dari papan, dan masyarakat di sini mata pencahariannya adalah nelayan begitu, karena memang tinggal di pesisir pantai. Jadi seluruh masyarakat di sini ada jumlahnya 40 kakak, dan semua masyarakat bisa dikatakan mata pencahariannya tadi adalah nelayan. Jadi bagaimana lagi nanti keseruan kami melihat masyarakat memancing yang katanya molo, nanti kita akan ikuti kegiatan mereka lagi. Nah, Sobat Pedalaman, jadi masyarakat Napan di tempat ini, alat untuk transportasinya untuk menuju kota ataupun terhubung dengan kampung-kampung yang bersebelahannya hanya menggunakan perahu. Jadi di sini ada dua jenis perahunya, dan di belakang saya ini ada perahunya yang namanya perahu Johnson gitu, yang terbuat dari kayu. Jadi memang ini semuanya terbuat dari kayu. Jadi bisa dilihat bahwa ini kayu ataupun yang sudah dibentuk menjadi bentukan papan begitu. Nah, Sobat Pedalaman, di Kampung Napanyaur sendiri, keterbatasan kami adalah di sini tidak ada listrik dan juga kios ataupun warung untuk membeli segala kebutuhan. Jadi kami guru-guru jika kebutuhan kami habis, kami harus membeli ke kota, dan sehingga kami harus memenuhi beberapa bulan ke depan kebutuhan kami. Dan sekarang ini kami hampir 2 bulan tidak pergi ke kota, dan kami sudah memenuhi kebutuhan kami hingga beberapa bulan ke depan, seperti itu. Jadi tidak adanya listrik. Jika untuk mengecas HP, kami harus menggunakan tenaga surya atau panel surya, baik dari power bank ataupun aki yang ada di rumah-rumah warga. Nah, oke Sobat Pedalaman, hari ini saya mau ke rumah Mama karena dia mengajak saya hari ini untuk membuat makanan khas orang Papua, yaitu sagu porna. Jadi bagaimana nanti keseruan kami hari ini? Ayo ikuti saya. Oke Sobat, saya sudah ada di rumah Mama, dan di depan saya ini ada sudah cetakan sagu porna, dan ini terbuat dari tanah liat. Jadi sagu pornanya nanti akan dimasukkan ke dalam dan dibakar. Nah, jadi bagaimana nanti keseruan kami? Mari ikuti kami. Ini sudah ada di depan saya sagunya. Ini masih sagu mentah ya, dan ini harus disaring dulu supaya nanti tidak berkeping-keping begitu. Nah, jadi Sobat,
Ini tahap pertama masih penyaringan, dan ini digeser-geser ataupun digosok-gosok ke bawah supaya tepung sagunya bisa tersaring dengan rapi. Kemudian nanti baru ada penyaringan yang kedua. Ini namanya sikat ayak-ayak, untuk pakai bersihkan ayak setelah digosok sagu. Oke, ini terbuat dari apa, Mama? Dari kulit kelapa. Oh, dari kulit kelapa, teman-teman. Tahap pertamanya masih kasar. Iya. Dibilang masih kasar. Oke, nah sobat, ini sudah tidak lagi berkeping-keping seperti yang tadi. Dan ini kita mau tahap kedua penyaringan, dan ini sagunya atau tepung sagunya masih sedikit kasar begitu. Oke, Mama, mari kita olah lagi untuk yang kedua. Hasil dari setelah disaring masih berkeping-keping, tapi ini nanti akan disaring lagi. Seperti tahap yang pertama, digosok-gosok supaya ini tidak berkeping-keping lagi. Nah, seperti yang Mama buat, tahap yang kedua kita akan olah lagi. Nah, oke sobat, kita coba tahap yang kedua ini. Ternyata harus menggunakan tenaga, digoyang-goyangkan karena alatnya agak sedikit cukup berat. Nah, sobat pedalaman, ini sagunya tidak ditaruh apa-apa, jadi polos saja begitu. Nah, jadi kita mau cetak bersama Mama supaya kita tahu bagaimana nanti proses untuk pencetakan sagunya. Bakar sagu bagus. Kalau kering terlalu baru kita bakar sagu, sagunya kurang bagus. Oke, jadi langsung saja masukkan ke bambu ya, Mama? Jadi kalau setelah porna diangkat, ditaruh bambu, lalu ditaruh sagu sesuai dengan mata pornanya. Biar dirapi, sagunya tidak terhamburan. Oke. Ini di tangan saya sudah ada bambu. Bambu ini sebagai pencetakan sagu porna juga, sebagai alasnya di atas begitu supaya sagu pornanya rapi. Dan di tangan saya ini terbuat dari kayu, dikatakan ini sebagai sendoknya supaya nanti pas pengangkatannya digunakan menggunakan sendok ini. Dan ini ada pelepah pisang. Nah, pelepah pisang ini nanti sebagai pembersih pornanya. Sini ada daun pisang. Daun pisang ini sebagai penutup nanti sagu pornanya supaya tertutup dengan bagus, dan nanti juga ditutup dengan seng. Nah, supaya di atas kena api dan di bawah juga kena api begitu. Nah, sobat, ini kita balikkan dulu. Dia punya matanya ke bawah supaya ini panas terlebih dahulu begitu. Ya, jadi beginilah dia. Oh, begitu ya, Mama. Ini bakarnya nanti cetakan ini harus berwarna merah terlebih dahulu supaya bisa nanti masak dengan sempurna. Bara apinya. Ini pencetakan sagu pornanya sudah mulai merah, bisa kita lihat ya. Mungkin tidak terlihat, tapi sudah ada terlihat kemerah-merahan atau keputih-putihan di sini. Itu tandanya tempat sagu pornanya siap untuk digunakan. Nah, teman-teman, sudah terlihat kemerah-merahan tanah liatnya, dan ini masih sangat panas. Jadi cocok untuk langsung memasukkan sagunya. Ini dibersihkan pakai pelepah pisang tadi supaya tidak ada debu-debu dari api yang tadi sudah dibakar. Biar mata pornanya bersih. Iya, mata pornanya bersih dan Sagunya juga bersih. oh iya, sagunya juga bersih. Cincangnya ukur mata pornanya. Ini nanti kalau masak berapa menit, Mama? Ada 1 jaman? Tidak sampai 1 jam juga. Oke. Berapa menit saja. Oh. Biarkan digosok. Penutupnya daun pisang. Ya, teman-teman, setelah ditutup pakai daun pisang, ditutup lagi pakai seng.
Biar Dan atasnya juga terbakar Iya. masak. atasannya juga bisa terbakar dan masak dengan sempurna. Jadi di bawah nanti kena api, di atas juga kena bara api begitu. Nah teman-teman, ternyata sagu pornanya tidak dikembalikan ke bara api yang sudah dibakar sebelumnya tempat sagu pornanya. Nah, tetapi dia begini saja karena tempat sagu porna sudah dibakar dengan sempurna dan sudah sangat panas tadi, dan sekarang bara api diletakkan di atas sagu pornanya supaya matang dengan sempurna. Jadi dengan tanpa api ditaruh di tempat api, di sini juga matang dengan sempurna. Jadi bagaimana nanti, mari kita lihat. Saya juga sebenarnya penasaran karena sebelumnya saya berpikir bahwa ini akan dikembalikan ke bara api, tetapi ternyata tidak. Berarti atasnya juga nanti semakin lama makin hangus. Oh. Jadi kalau sudah ini daunnya sudah kerut-kerut berarti sudah masak. Oke. Nah teman-teman, ini daun pisangnya sudah mengering. Berarti tandanya sagu pornanya sudah matang dengan sempurna. Jadi mari kita angkat. Ya Mama, bagaimana cara mengangkatnya? Oh, gitu. Wah, kelihatannya enak ya teman-teman ya. Tapi mari kita tes nanti rasanya. Kalau ini sampai hangus karena pornanya sudah terbakar tuh sampai merah. Oh, iya. Oke. Nah, sudah teman-teman, sudah masak dengan sempurna semuanya. Jadi mari kita cicipi. Garuk lagi sagu pornanya supaya arang-arangnya bisa jatuh. Dibersihkan begini ya. Kita gosok-gosok. Kita mau buat teh bersama Mama supaya sagu pornanya bisa dinikmati dengan teh ini lebih nikmat begitu teman-teman. Oh, ini namanya bale-bale teman-teman. Putar untuk teh bale-bale. Bale-bale kecil. Nah teman-teman, mari kita coba sagu porna ini bagaimana rasanya. Biar saya celupkan ke dalam teh. Enak. Kalau masih panas-panas rasanya renyah. Dan karena memang tidak dipakai garam ataupun gula, jadi rasa polos saja. Tapi ketika dimasukkan ke dalam teh begini, rasanya semakin nikmat teman-teman. Enak. Ini apa namanya? Sagu apa? Sagu porna. Nah, untuk sagu porna ini sendiri teman-teman lebih cocok untuk digunakan sarapan pagi. Jadi ini makanan khas Papua. Dan namanya sagu porna, dibarengi dengan teh dan juga ikan goreng yang telah disiapkan Mama. Jadi kita tinggal makan saja teman-teman. Mantap. Oke sobat pedalaman, saya sudah selesai makan sagu porna dan juga tadi bersama adik-adik dan juga Mama, dan sangat kenyang dibuat sagu porna ini. Jika teman-teman mau merasakan sagu porna bagaimana, mari datang ke FLC Napan Nyaur dan ikuti terus kegiatan kami di FLC Napan Nyaur. Terima kasih, dadah!
Sobat Pedalaman, nah beginilah suasana sekolah kami di pagi hari di FLC Napanyaur. Jadi di belakang saya ini merupakan gedung sekolah juga, dan ini merupakan sekolah Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, yaitu SD YPK INRI. Jadi hampir seluruhnya di Teluk Umar ini dinaungi oleh SD YPK begitu. Juga di sekolah ini jumlah siswanya ada 54 anak. Jadi dari PAUD dan juga SD ada di sini. Tapi hari ini kita mau belajar bersama anak-anak SD begitu. Hari ini kita belajar tentang bencana alam. Bencana alam merupakan sebuah peristiwa gejala alam atau karena bisa juga terjadinya karena ulah manusia. Oke, hari ini kita belajar tentang tanah longsor. Apa? Tanah longsor. Oke, hari ini kita belajar tentang kenapa bisa begitu? Karena adanya keretakan ataupun keretakan tanah ataupun ya dia pecah-pecah ataupun adanya pori-pori yang terbuka karena enggak benar, karena tidak adanya lagi yang menahan di dalamnya. Di sini Bu Guru sudah ada siapkan. Ini apa namanya? Ini bunga. Ini bunga. Ini rumah. Oke, kalau ini rumah. Ini bunga. Oke, dengar. Di mana hujan terus-menerus datang. Terus-menerus datang. Ibaratnya begini. Hujan terus-menerus datang. Hujan terus. Hujan. Apa yang terjadi? Tanahnya apakah rubuh? Nah, ada suatu ketika datanglah hujan. Nah, Sobat Pedalaman, beginilah penampakan sekolah kami. Bisa dilihat ada ruang-ruang kelas yang tidak terpakai dan tidak terurus karena tidak adanya guru lokal yang membantu di sini begitu. Dan juga setiap ruangan-ruangan ini hampir seluruhnya sudah mulai rusak karena tidak terurus dan tidak dipakai, sehingga anak-anak juga bermain di dalam kelas begitu, sehingga ada beberapa kerusakan yang mengakibatkan kelas-kelas di belakang saya ini tidak terurus lagi. Nah, dan juga di sekolah ini hanya 2 guru, yaitu kami dari Guru Tangan Pengharapan yang mengajar di tempat ini, sehingga hanya ada 2 ruang kelas yang terpakai dan yang kami gunakan. Dan dari kelas 1 sampai kelas 6 kami yang membimbing mereka. Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya sendiri yang mengajari mereka. Kemudian ada kelas 4 sampai kelas 6 ada partner saya yang mengajari mereka juga. Jadi begitulah kondisi di sekolah kami ini karena tidak adanya guru dan kami sebagai guru pembantu, sehingga guru-guru Tangan Pengharapan hadir di tempat ini begitu. Kita mau langsung mancing
Kita sudah di perahu ini dan kita lagi mendayung. Oke, Levina, silakan dayung. Karena mereka yang membawa saya, jadi mereka yang akan membawa kita kemana saja. Oke, sobat pedalaman, kita mancing dekat-dekat di sini saja. Karena di sini juga kata anak-anak ada banyak ikan. Oke, ini sudah saya pegang mata kailnya nih, bisa lihat ya. Mata kailnya, kemudian ada nilon dan ada tempatnya sebagai tempat nilon ini botol susu bekas. Oke, silakan. Karena kita mau mancing di sini saja sekitaran tepian laut ini, jadi kita mau turunkan jangkar ini supaya perahunya tidak berjalan nanti dengan sendiri. Ini Lisra, di mana buang? Wah, pelan-pelan. Oke. Ikan bisa makan hasil Pak umpannya ini. Itu nama pancingan itu apa? Lisra? Semoga langsung dapat ikannya. Karena di sini tidak perlu menunggu lama. Ikan langsung dapat. Wow, karangnya juga sangat cantik teman-teman. Wah teman-teman, kita sudah dapat ikannya satu. Agak sedikit kecil sih tapi menyenangkan juga. Ini ikan sikuda namanya. Oke, silakan. Dapat. Ikan langsung dapat ya. Dapat guys. Dapat lagi teman-teman. Yeay. Nah teman-teman, ini ada dapat ikan, tapi ikan ini adalah ikan penjaga karang. Ikan apa namanya? Goropa. Ini namanya ikan goropa kata mereka teman-teman. Sangat cantik bukan? Lihat. Tapi kita tidak boleh makan ini karena ikan ini penjaga karang. Jadi kita lepaskan saja. Dapat lagi. Dapat lagi teman-teman. Wow. Hanya menunggu beberapa menit saja. Duh, ini anak sangat pintar. Kamu apa ya? Mau mancing. Oh, dapat lagi teman-teman. Wah. Mau ada jalan-jalan. Kita lepas ini ya. Tapi aku mampu. Ngambil. Teman-teman, beginilah kondisi tepian pantai ataupun tepian laut di FLC Napan Nyaur. Sangat menakjubkan. Bahkan di sini sudah sangat terlihat karang-karangnya. Cukup beberapa meter saja dari tepian rumah sampai ke tepian laut di sini. Wah, karangnya bagus-bagus sekali teman-teman. Kita sudah selesai mancing, sudah lumayan banyak dapat ikannya. Jadi kita mau bakar dan mau menikmati bersama nanti. Terima kasih hari ini sudah ikuti kami mancing. Ikannya ada di sana, jadi belum bisa terlihat teman-teman. Takut bergoyang-goyang ini perahunya. Oke, sudah. Mari kita mendarat. It's my playtime. It's my playtime. It's my playtime. Oke teman-teman, sudah ada, ini hasil tangkapan kita tadi, pancingan kita. Jadi kita mau masukkan dulu supaya bisa bawa ke tempat yang bakarnya nanti. Banyak ya teman-teman ya. Ikan sikuda. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh,
Oke, sobat pedalaman, kita lagi bakar ikannya. Kita bakar sedikit saja. Dasar pasir di laut biru di Papua. Cerita dia sungai yang deras. Cerita dia hutan yang luas. Tempat matahari selalu menyanyi. Tempat cendrawasih selalu menari. Terpencil bukanlah terbelakang, begitulah Kampung Napanyaur. Yang mempunyai niat dalam membawa perubahan adalah kunci bahwa yang belum terlihat akan bersinar pada waktunya dan berdampak bagi sesama. Sampai ketemu lagi dan sampai bertemu di lain waktu di Sobat Pedalaman berikutnya. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, terima kasih Anda telah menonton tayangan program Sobat Pedalaman sampai selesai. Terima kasih atas kontribusi Anda sehingga kami bisa terus menolong 6.400 anak-anak di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia dalam pendidikan berkualitas dan makanan bergizi berkat bantuan Anda. Mari berantas kebodohan dan kemiskinan di rakyat kita Indonesia dengan memberikan kontribusi melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Tuhan memberkati taburan Anda, helping people live a better life.